Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat, salam waras para sobat CBF Cerita Bang Fawa dimanapun kalian berada. Terima kasih sobat sudah memijit video ini sehingga nongol di layar handphone kalian. Semoga pijitan kalian membawa berkah ya. Bukan pijitan kayak lagi pegal-pegal habis macul di sawah loh. Ini pijitan kasih sayang kalian sama channel Bang Fawa yang selalu berusaha kasih tontonan yang berkualitas. Meski kadang bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga bikin perut mules ketawa. Nah sob, kali ini Bang Fawa mau mengajak kalian untuk menyelam lebih dalam ke sebuah kisah yang dulu bergetar, menggelegar, tergapar, terbakar, terkapar, getar dan tergelepar yang bikin heboh seantero jagat raya se-Indonesia. Dari Jakarta sampai datang ke pelosok Jawa Tengah, tapi juga melancong ke daerah Jawa Timur. Kisah ini bukan cuma sekedar gosip ibu-ibu di pos ronda, bukan cuma obrolan bapak-bapak di warung kopi. Ini sudah masuk TV, masuk koran sob. Bahkan sudah jadi trending topik sebelum masuk Twitter dan TikTok. Apa itu sobat? Ya, betul sekali. Kita akan mengupas tuntas tentang si kolor ijo. Bayangin saja sob, dulu itu sekitar tahun 2000-an ke atas. Kalau dengar kata kolor ijo, langsung deh para ibu-ibu ini pegangan sarung. Anak gadis langsung ngumpet di bawah tempat tidur. Dan para bapak-bapak pura-pura tidur, tapi kupingnya tegang. Kenapa? Karena makhluk yang satu ini punya hobi yang bikin kita merinding dangdut sob, yaitu menggerayangi tubuh perempuan. Dan tidak cuma menggerayangi saja sob. Diceritakan juga, si kolor hijau ini demen banget nangkring di atas tubuh perempuan yang sedang tidur pulas. Wadidaw, kayak lagi naik kuda lumping aja ya sob. Tapi ini kuda lumping versi horor sob. Jadi menurut cerita yang beredar, wujudnya si kolor hijau ini gimana sih? Dulu itu gambaran kolor hijau digadang-gadang sebagai sesosok lelaki yang berkepala botak kinclong kayak gentong, perutnya buncit kayak bagong. Dan yang paling penting ini nih, dia itu pakai kolor berwarna hijau tong. Nah ini dia nih sob yang bikin jadi namanya ini sebagai kolor hijau. Bayangkan saja sob, lagi asik-asiknya mimpi indah ketemu opa-opa Korea, tiba-tiba nongol sosok begituan di atas badan kita. Kan langsung buyar semua mimpi indah, berubah jadi mimpi buruk. Tapi sob, ada juga yang bilang ini sebenarnya bukan hantu beneran. Ini adalah salah satu bentuk pesugihan. Katanya kalau mau sukses untuk pesugihan ini, syaratnya harus apa sob coba? Ya benar, syaratnya harus memperkosa wanita. Astagfirullahaladzim. Memperkosa baik yang remaja ataupun sampai yang sudah berkeluarga sob. Demi apa coba? Yaitu demi mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kalau ini benar, berarti ini bukan hantu lagi sob, tapi manusia berhati iblis yang nyaru menjadi hantu. Kan seremnya jadi double ya. Serem sama hantunya, juga serem sama kelakuan manusianya. Nah sob, ngomongin soal kolor hijau ini, ada satu titik awal yang kita perlu bedah bersama-sama. Konon katanya, fenomena warna hijau ini bukan hanya kolornya yang hijau ya, tapi seorang pelaku yang juga memakai pakaian serba hijau. Ini bermula dari sebuah kasus pemerkosaan. Kejadian itu di Desa Cetu, Kecamatan Cijengkol, Kota Bekasi, bulan Oktober tahun 2003. Tapi kalau dihitung-hitung, tahun segitu Bang Fawa juga masih sering main PS1 di rentalnya Pak Udin. Dan korbannya itu Ibu Tuti sob. Nah, yang bikin miris, kejadiannya itu di depan anaknya yang masih balita, umur 2 tahun. Dan juga di depan ibu mertuanya. Bayangkan saja sob, kalian lagi santai-santai di rumah. Tahu-tahu
ada seseorang yang masuk dan kemudian berulah dan brutal. Menurut pengakuan Ibu Tuti dan para saksi, mereka melihat pelakunya ini laki-laki, bawa parang, tapi cuma pakai pakaian warna hijau. Makanya warga setempat langsung menjuluki pelakunya ini dengan sebutan si warna hijau. Dari sinilah warna hijau atau si kolor hijau ini mulai menjadi buah bibir sob. Ya Allah, Bu RT, tahu nggak sih itu si Tutinya di Cijengkol itu loh, digerayangin sama si ijo-ijo itu. Katanya pakai baju ijo, bawa parang. Aduh, anak gadis saya jadi takut keluar malam ini. Gimana nih Bu RT, bisa tidur nyenyak nggak kita kalau begini terus? Nah, begitulah kira-kira obrolan yang dulu sering didengarkan di mana-mana sob. Bikin resah, bikin cemas, tapi juga bikin penasaran. Cerita tentang warna hijau ini makin berkembang sob. Digambarkan sosok ini punya hidung pesek, telinga lebar, dan rambut gimbal berantakan. Para ahli atau yang percaya hal-hal gaib ini pernah bilang, ini adalah jelmaan manusia yang lagi menyempurnakan ilmu hitamnya. Wadah, ilmu hitam apa pula ini sob? Kok ya syaratnya aneh-aneh gitu? Kisah horor nan mencekam ini bukan hanya dari mulut ke mulut saja, tapi juga diliput gede-gedean sama media massa nasional. Koran penuh, TV juga membahas terus-terusan. Makanya masyarakat makin yakin kalau makhluk misterius ini beneran ada. Ditambah lagi ada beberapa dukun yang berusaha ngontak dan menangkap si warna hijau ini biar bisa memastikan keberadaannya. Bahkan ada cerita yang bilang ada 4 dukun sakti mandraguna berusaha menangkap dia, tapi terus dilepasin. Wah, kok dilepasin ya sob? Kan jadi mikir keras kita. Ya mungkin si kolor hijau itu memelas kepada dukun sob. Dan lalu dia bilang, Pak, lepasin dong, kan saya orangnya baik. pokoknya sob, dulu itu ramainya minta ampun. Sampai-sampai rumah di sekitaran Depok, Bogor, dan wilayah Jakarta sekitarnya dipagarin rumahnya pakai bambu kuning dan daun kelor. Katanya sih ini adalah penangkal buat mengusir hantu kolor hijau dari dalam rumah. Bang Fawa jadi mikir sob, kira-kira kalau sekarang ada hantu kolor hijau, penangkalnya apa ya? Mungkin kasih saja bocoran sandi wifi tetangga sob, biar hantunya sibuk nonton YouTube kali ya. Tapi sob, di tengah-tengah kehebohan ini, ada juga orang yang skeptis atau tidak percaya sama sekali. Mereka ini mikirnya, Ah, ini mah paling cuma rumor doang. Sengaja disebarin menjelang pemilu, biar masyarakat jadi takut dan resah. Kayak dulu ada pembunuhan seorang ustadz pas lagi pemilu tahun 99. begitu katanya sob. Nah, kalau dipikir-pikir, memang sih di momen-momen politik itu kadang ada cerita-cerita aneh yang muncul, bikin suasana jadi tidak kondusif. Meskipun isu ini sudah menyebar mulai dari Oktober, tapi sampai sekarang pun masih ada saja yang dihantui sob. Contohnya di Kampung Harjamukti Depok. Ada Ibu Nengsi yang sudah 3 tahun ngontrak di sana. Nengsi juga cerita beberapa hari sebelum dia diwawancara, ada 4 dukun yang mengejar si kolor hijau ini sebelum akhirnya menghilang di pohon beringin. Katanya dukun-dukun itu mengaku melihat kolor hijau berkeliaran di desa. Dan menurut cerita yang beredar lagi sob, beberapa dukun dengan bantuan warga akhirnya bisa nangkap 1 kolor hijau. Warga itu memanggilnya dengan Warno. Nah, satunya lagi berhasil lolos sob. Kolor hijaunya ini ada 2. Tapi anehnya, si Warno ini berhasil lolos lagi. Pas para warga yang menangkapnya ini semuanya lengah. Warno langsung ngumpet di pohon beringin itu. Ngilang sob. Warga akhirnya sama para dukun itu membuat pos jaga di bawah pohon beringin itu. Tapi sampai sekarang, katanya si Warno ini belum juga turun dari pohon beringin itu. Waduh, jangan-jangan si Warno kolor hijau ini lagi asik-asik nangkring dan wifi-an gratis di atas pohon itu ya. Bu, tahu nggak sih
Itu si warna kolor ijo katanya masih di atas pohon beringin. Jangan-jangan dia lagi nunggu sinyal 4G, Bu. Atau lagi nunggu promo Shopee biar bisa belanja kolor baru. Tapi sob, ini yang bikin kita puyeng. Nengsih ini juga mengaku sampai saat itu belum ada warga yang melihat dengan jelas atau jadi korban pemerkosaan kolor ijo yang digambarkan hidungnya pesek, telinga lebar, dan badannya berbulu itu. Dia cuma mengikuti anjuran warga untuk menaruh daun kelor dan bambu kuning di depan pintu. Saya takut kalau memang benar-benar ada. Konon katanya kolor ijo itu takut sama hal-hal yang seperti itu, Kata si Nengsih. Temannya Nengsih yang bernama Tri, dia ini juga ngaku dan kemudian bilang sob, ternyata di pohon beringin itu juga nggak ada apa-apa. Dulu banyak warga yang kumpul di situ, tapi sekarang sudah berkurang. Mungkin mereka sudah bosan dengan omong kosong itu. kata si Tri temannya Ningsih. Nah ini nih sob, yang namanya realita versus hoak. Kadang kebohongan itu memang ada umurnya ya. Sekarang mari kita bongkar fakta yang bikin kaget sob. Cerita hantu kolor hijau ini mulai merebak di kalangan masyarakat mulai bulan Oktober tahun 2003 pasca kejadian perampokan dan pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Kota Bandung. Korban itu dirampok terus diperkosa sama seorang pria yang hanya memakai celana dalam berwarna hijau. Nah, ini kan jadi heboh ya sob. Kasus itu jadi perbincangan. Dan kebetulan tanggal 12 November terjadi lagi perampokan di Kampung Cibuntu di daerah Bandung. Perampoknya bernama Asep Muhammad Soleh. Jelas-jelas manusia sob. Berhasil ditangkap warga, kemudian digebukin habis-habisan. Dan lalu kemudian diserahkan kepada polisi. Tapi yang terjadi perbincangan di masyarakat justru bukan perampoknya, tapi hantu yang memakai celana dalam warna hijau dan berusaha memperkosa wanita. Padahal yang ditangkap itu manusia biasa sob. Isu ini makin kuat pas ada pria lagi yang ditangkap malam-malam. Kebetulan juga pas tanggal 12 November, pria yang belakangan diketahui orang gila itu tewas dihajar warga. Nah, setelah diperiksa, ternyata dia tidak memakai celana dalam warna hijau. Bahkan tidak memakai celana dalam sama sekali. Wah, ini kan jadi jelas ya sob, kalau ada kesalahpahaman yang sangat fatal di sini. Tapi cerita tentang kolor hijau ini diperkuat lagi oleh 3 orang perempuan. Ibu Rosita, umur 47 tahun dari Kampung Bulak, Tangerang. Lalu Ibu Saripah, umur 35 tahun dari Pondok Ranji, Ciputat. Dan yang terakhir, Ibu Nurmasito, umur 22 tahun dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ketiganya ini mengaku di media massa sob, kalau mereka jadi korban makhluk misterius itu pas lagi tidur. Dari merekalah masyarakat dapat gambaran tentang makhluk yang berwarna hijau itu. Namun ini dia yang bikin kita mikir keras sob. Pas pemeriksaan polisi yang mau dakwa ketiganya di pengadilan atas tuduhan nyebarin berita bohong, mereka malah mengubah pengakuannya. Mereka mengaku mengarang cerita untuk mencari sensasi sob, agar dapat bantuan keuangan. Saya berbohong. Saat itu pikiran saya sedang kacau karena masalah ekonomi. Jadi saya punya niat untuk melakukan itu, Kata Ibu Saripah, seorang janda dengan 3 anak yang harus ditahan polisi berhari-hari. Bayangkan saja sob, betapa desperate-nya orang mengarang cerita yang seperti itu demi mengatasi masalah ekonomi. Miris kan sob. Kasus perempuan kedua ini pun juga dilaporkan ke polisi oleh warga desa. Setelah tanggal 25 Januari, waktu itu Ibu Saripah teriak-teriak minta tolong. Diduga diperkosa sama makhluk hijau itu. Saya melakukan ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini menganggap saya sebagai wanita malam. Ini juga untuk menakut-nakuti anak saya yang suka keluar malam.
kata Ibu Saripah mencoba mencari-cari alasan. Aduh, ada-ada saja ya sob alasannya. Ibu Rosada juga mengaku pernah didatangi makhluk itu pas dia lagi tidur sama suami dan anak-anaknya. Dia merasa terinjak, lalu teriak ketakutan. Terus lihat sosok makhluk hijau berbulu memakai celana dalam hijau, lari keluar dari balik tembok rumahnya. Suami sama anaknya itu bingung karena tidak melihat apa-apa. Bajunya robek berkeping-keping, tali BH-nya putus, tangannya luka kayak tergores. Sama juga kayak Ibu Nurma, dilecehkan kolor hijau sampai bajunya robek dan tangan kirinya luka. Pengakuan awal mereka ini memang bikin masyarakat yakin banget sob. Tapi Kepala Polda Metro Jaya, Bapak Makbul Patmanegara, menegaskan kalau dugaan polisi bahwa mereka telah berbohong itu mempunyai 3 alasan yang kuat. Pertama, tidak ada saksi yang melihat kolor hijau itu selain hanya 3 orang perempuan itu. Kedua, pakaian Ibu Rosadah dan Norma yang robek itu tidak mengikuti serat kain, kayak dirobek pakai tangan kosong. Jadi bukan kayak dicakar atau dirobek dengan kekuatan makhluk gaib. Dan ketiga, luka-luka di tubuh ketiganya itu cuma berdasarkan atas pengakuan mereka sendiri, bukan hasil visum yang kuat. Nah, ini yang disebut bukti-bukti ilmiah sob. Meskipun hasil penyelidikan polisi bilang kalau makhluk yang bikin geger itu nggak ada, tapi fakta ini tidak diamini oleh para dukun dan para spiritualis sob. Mereka tetap percaya. Nah, disinilah letak misterinya sob. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi yang jelas, kisah tentang kolor hijau ini pernah bikin kita semua, termasuk Bang Fawa, jadi tidak bisa tidur nyenyak sob. Atau malah tidur sambil meluk guling erat-erat. Gimana sob? Kisah si kolor hijau ini memang penuh liku ya. Antara fakta dan mitos, antara kehebohan dan kenyataan. Yang jelas pesan moralnya, jangan gampang percaya sama isu yang belum jelas juntrungannya. Apalagi kalau cuma berdasarkan katanya. Penting banget buat kita, para sobat Bang Fawa yang cerdas ini, untuk selalu berpikir kritis dan selalu mencari tahu kebenaran. Nah, kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor, tapi juga penuh tawa dan pelajaran seperti ini, jangan lupa ya sob, pijit tombol like di bawah video ini sampai tombolnya warna biru. Biar Bang Fawa makin semangat bikin kontennya. Komen dong sob, biar pengalaman soal kolor hijau ini gimana. Atau ada kisah horor lain yang bikin kalian merinding dangdut sob? Ceritakan di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga, atau bahkan ke grup RT RW. Biar makin banyak yang tahu kisah kolor hijau versi Bang Fawa yang anti hoak, tapi tetap bikin ngakak. Dan yang paling penting, kalau kalian belum subscribe channel Bang Fawa, buruan deh, klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Bang Fawa upload video terbaru yang bikin kalian terpana. Oke sob, cukup sekian dulu kisah kolor hijau dari Bang Fawa. Ingat, dunia ini penuh misteri, tapi juga penuh hal-hal lucu yang bisa kita ketawain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Bang Fawa, si tukang cerita tapi nggak suka ngibul, tapi bikin tertawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.